saya kebetulan memang agak terlambat. Jadi kebetulan beliau sudah di dalam dan saya disuruh menunggu di luar. Namun setelah itu pertemuan berlanjut di mana saya ketemu dengan Kasat Serse. Dan kemudian dari hasil pembicaraan tadi, bagaimana kalau seandainya ada pembicaraan-pembicaraan yang bersifat jalan keluar dalam menghadapi masalah ini. Saya sebagai kuasa hukum dari Fitri, ya, artinya tadi menanggapi ya boleh-boleh saja sepanjang memang ada ranah-ranah yang nggak bisa kita lewati di dalam persoalan ini, ya. Karena sekarang ini kan bukan persoalan Fitri dilaporkan, kemudian ditahan, ya, terus kemudian ditangguhkan, kan bukan itu. Tapi konteksnya ada persoalan lain, ya, di mana kami belum lama ini juga melaporkan daripada pelapor, ya, sebagai terlapor kedudukannya berkaitan dengan penyekapan. Itu yang kita sekarang konsentrasi juga, gitu. Cuma tadi memang belum banyak kita bicarakan karena proses pembicaraan sangat terbatas dan saya mengapresiasi kemauan dan niat-niat baik yang dilakukan oleh semua pihak di dalam persoalan ini, gitu, ya. Namun seperti yang saya katakan tadi, ada persoalan yang nggak bisa dilewatkan, ya. Hukum ya hukum harus ditegakkan. Kalau Fitri bisa dilakukan penahanan dengan kasus seperti ini, tentunya juga pihak lain juga harus mengalami hal yang sama. Itu namanya kesetaraan dalam hukum, gitu, ya. Itu tanggapan saya. Berarti status Fitri yang saat ini masih ditangguhkan, belum ada rencana SP3 tadi? Untuk mencapai kepada SP3, tadi juga saya sudah jelaskan kepada Pak Kasat. Kebetulan juga tadi ada Kanit PPA, itu saya jelaskan bahwa kasus ini bukan kasus pidana, ini kasus perdata yang bermula dari perjanjian, ya. Karena kalau yang namanya perjanjian, sekali lagi saya katakan bahwa itu masuk wilayah hukum perikatan, hukum perdata, ya. Jadi yang namanya perjanjian itu bunyinya begini kok, ya. Itu dalam hukumnya, ya, 1338 KUH Perdata. Semua perjanjian berlaku secara sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi nggak boleh polisi dalam mencampuri konteks ini, karena itu adalah kesepakatan, konsensus. Tadi saya bilang undang-undang dari kedua belah pihak. Kalau udah seperti itu nggak bisa wilayah kepolisian atau penyidikan itu mencampuri urusan itu. Karena di dalam pasal 1238 tentang wan prestasi, kalau ada cedera janji atau ingkar janji atau hutang tidak dibayar, ranahnya wan prestasi, ingkar janji. Berarti di mana wilayah hukumnya? Bawa ke pengadilan perdata, gugat. Itu bukan dilaporkan. Jadi kan menurut saya salah kaprah menyikapi persoalan ini, gitu loh. Terima respon semua yang positif dan yang seperti apa kita terima respon, gitu, ya. Cuman kalau seandainya memang terjadi hal-hal yang merugikan Fitri lagi, kita juga nggak segan-segan. Kita akan mengambil tindakan. Mungkin saya akan menghadap Kapolri. Karena gini, teman-teman, ini kan wacananya, ini kan suatu pelanggaran. Jangan sampai terjadi mentang-mentang daerah, ya, kemudian penyidik atau katakanlah lembaga kepolisian dalam hal penyidikan itu main sembrono aja, semua orang dimasukin ke penjara, kasus perdata masuk penjara. Ini kan jadi repot nantinya kan. Itu aja yang semangat yang saya mau pesankan dalam kasus ini, gitu, ya. Tolong norma-norma hukum itu dijaga. Jangan mentang-mentang tinggalnya di desa, di daerah, ya, terus kemudian wah ini orang pada nggak ngerti hukum dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Polisi tetap on the track, itu berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Artinya apa yang diproses itu adalah kajiannya adalah hukum, bukan karena kesenangan-senangan, gitu. Terkait Sedang minta gelar perkara besar. Apa yang dimaksud dengan gelar perkara besar? Perkara yang diselenggarakan dengan melibatkan instansi lain, dalam ini kejaksaan. Karena tadi juga saya udah ngomong, saya minta dilakukan penyidikan lagi. Karena barangkali kemarin rekan yang sudah mendampingi Fitri itu tidak maksimal, gitu loh. Karena tadi katanya ada bukti.
Saya tanya buktinya apa? Karena kalau buktinya perjanjian seperti yang saya katakan tadi, 1338 itu undang-undang buat mereka semua kok, buat para pihak. Masa kalau udah dibilang undang-undang, polisi terus mengikut-ngikut persoalan itu kan nggak boleh. Tadi kalau di dalam undang-undang atau di dalam kesepakatan ada suatu prestasi yang dilanggar, jelas sekali di dalam 1238 KUH Perdata, ya silahkan gugat ke pengadilan, itu jelas kok. Pasal dan undang-undang itu, ya. Jadi ranah dalam kasus ini, menurut saya, ya, ini adalah kasus perdata. Dan nanti kalau sampai ini dipaksakan, saya akan ramaikan kok. Jaksanya saya laporkan, hakimnya pun saya laporkan. Ini penegakan hukum harus ditegakkan, gitu loh. Makanya tadi saya bilang, oke, welcome. Segala masukan apapun silahkan sampaikan, ya. Sepanjang memang itu nanti saling memang bisa bersinergi, ya kita terima. Tapi tadi saya sudah pesankan, ada wilayah lain yang kami laporkan itu juga harus diperlakukan sama. Penyekapan ini harus diproses, gitu ya. Terima kasih. Ada lagi dipertanyakan. Kebetulan tadi rekan Pak Badri ini, ya, yang juru bicara dari semua pihak, ya, itu juga ada menanyakan, benar gak ini oknum polisi di belakangnya, gitu kan? Kalau oknum harusnya kan nggak boleh begitu. Ini negara hukum. Citra polisi lagi dibangun oleh Kapolri, ya, dari merangkak sekarang udah mulai tegak lagi. Jangan dibuat konyol. Semua harus on the track, hukum harus ditegakkan. Ya, Untuk ini kita lagi upayakan, ya, karena kemarin waktu pulang itu juga sudah malam. Ya. Saya nanti mungkin habis dari sini kita akan kirim surat ke LPSK. Karena Fitri ini harus dilindungi, dan saya juga minta nanti LPSK itu memberikan suatu rumah khusus, ya, untuk menjaga beliau. Karena di belakangnya ini kan seorang perwira, nggak ada, benar enggaknya kita nggak tahu, ya. Dugaan seorang perwira ini membuat laporan. Bang, tadi masalahnya terlibatnya oknum. Saya atas nama keluarga dan atas nama pengacara, termasuk atas nama KP3, meminta diselidiki sang pelapor ini. Apakah benar bahwa sang pelapor itu polisi aktif yang bertindak di Kapolda tersebut? Saya berkali-kali saya minta itu ditelusuri. Jadi bukannya masalah hukumnya tersendiri aja, tapi kedua belah pihak. Apalagi di sini menurut keterangan dari Fitri ada penyekapan, ada pemaksaan untuk mengumpulkan, dan ada niat sudah ada, dan sudah ada pembayaran walaupun sedikit yang nggak mau lima, dan berapa yang diajukan itu minta nilai lebih. Jadi kembali ke persoalan oknum ini, kami meminta menelusuri apa benar, apa cerita apa. Nah ini kita minta cari bukti, termasuk dari Bu Fitri sendiri. Terima kasih. satu bang terakhir. Silakan. Terima kasih. Ya. Tadi Kak Seto sebelum meninggalkan tempat, ya, itu juga berpesan supaya kalau misalnya memang ada way out, ada jalan keluar untuk penyelesaian, tolong dibicarakan. Saya bilang siap kok, saya bilang gitu. Cuma kan saya bilang juga ada ranah-ranah tertentu yang tentunya kan nggak bisa dicampuri dalam hal ini. Tadi ya, berkaitan dengan masalah penyikapan, ini kan perbuatan pidana. Orang cuma punya utang kok sampai disekap seperti itu motifnya. Ya. Doa juga kita tanya kepada penyidik, kan, buktinya apa? Harusnya kan kami tahu dong buktinya apa. Karena yang namanya dua alat bukti, pemahamannya bukan seperti yang dikatakan secara umum general seperti itu. Ada saksi, ada ini, kan gitu ya. Tadi saya bilang, kalau dilihat dari data yang ada, baik dari LP, baik dari panggilan, baik dari penangguhan, jelas sekali itu adalah berkaitan dengan kerjasama. Tadi saya sudah bilang, ya, berkaitan dengan perjanjian dua belah pihak.
Dan kalau kita mengatakan bahwa konteksnya perjanjian, ini bukan alat bukti dalam kasus pidana, ini alat bukti dalam kasus perdata. Karena tadi ya, perjanjian itu undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kalau ada apa-apa ya bukan ranahnya polisi, tapi ranahnya pengadilan negeri. Karena wilayah yang masuk di dalam kasus ini itu wilayah perikatan, perjanjian. Itu diatur dalam PWK. Dalam hukum perdata diatur 1338 berkaitan dengan perjanjian tadi. Terus 1320 berkaitan dengan itikat baik dari perjanjian itu. Kalau ada persoalan diatur lagi dalam PW ya, atau dalam kitab undang-undang hukum perdata 1238 ajaran tentang wan prestasi. Artinya kalau ada persoalan dalam perjanjian, dalam hubungan hukum tadi ya, itu ranahnya pengadilan negeri. Karena wan prestasi, ingkar janji. Katanya lengkap-lengkap. Oke, kalau lengkap, saya minta digelar besar. Libatkan kejaksaan, Polres melibatkan kejaksaan untuk menggelar kasus ini supaya terang benderang. Ingat loh, ini 23 hari di dalam ya. Artinya harus terpenuhi unsur pidananya itu. Nggak boleh dong keyakinannya milik penyidik dalam konteks ini. Polsek Pamulang nggak boleh. Status bukti itu sekarang sebagai apa nih? Tahanan kota. Ditangguhkan, bebasannya Ditangguhkan dengan tahanan kota. Itu saya jelaskan. Penangguhannya bentuknya tahanan kota. Unsur hukumnya berarti terpenuhi Pak kalau ada penangguhan. Harusnya katanya terpenuhi. Tadi juga Pak Kasat berkali-kali mengatakan bahwa unsurnya terpenuhi. Saya bilang, saya belum lihat unsur terpenuhinya seperti apa. Makanya tadi saya berkirim surat supaya diadakan gelar besar dengan melibatkan kejaksaan. Ingat loh, ini negara hukum dan sedih. Orang-orang yang bermain hukum akan ada akibatnya. Bang, respon dari Polres ketika diajukan gelar perkara itu gimana sih Bang? Update-nya Bang? Ya, saya nggak berani ngomong ya, karena suratnya kan baru masuk tadi. Ngambang, ya mudah-mudahan. Saya percaya dengan Kapolres, ya, saya percaya dengan Pak Kasat akan membuka diri dalam kaitan penegakan hukum tadi. Gitu, ya. Terus kan penanganan kemarin penahanan Bu Putri ini kan 23 hari ya? Iya. Kan nggak wacana pelimpahan kejaksaan itu dari pihak Polres? Kan memang udah dilimpahkan. Menurut berita tadi yang saya dapat, perkara sudah tahap 1. Tahap 1 itu berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu tahap 1 namanya. Kalau tahap 2 nanti mungkin P21. P21 itu berarti tersangka bersama-sama dengan barang bukti. Berarti masih terus berjalan ya Pak ya? Ya, jadi kalau seandainya memang ini dibawa ke pengadilan, menarik sekali gitu. Rekaman saya akan buka, WA saya akan buka. Itu WA apa itu Pak? Kalau bisa kalau boleh tahu tentang WA apa itu Pak? Teror itu, bukannya rencana teror, teror itu. Ya, teror itu. Artinya ada indikasi dari intimidasi ya, Bu? Ya, Untuk hal ini silakan aja Bu. Silakan, Bu Fitri, langsung jelasin. yang bercerita. Silakan, jangan ragu, jangan apa yang Ibu alami, silakan. Ancamannya dalam bentuk apa aja tuh Pak? Ya, dari sejak awal bukannya saya tidak memuji pikir atau gimana. Di sini tetap saya berniat baik kepada pelapor. Tapi yang karena memang pelapor ini selalu ada kata-kata yang saya merasa tertekan, ya berupa yang tadi seperti pengancaman, teror-teror kayak gini gitu, dan dia juga sempat menyuruh ya kayak debt collector gitulah untuk datang terus-menerus ke rumah gitu. Jadi kita sebagai saya punya orang tua yang lagi sakit juga merasa gimana ya, risih gitu. Kan ini udah lagi mau diselesaikan. Selama 2 tahun itu debt collector datang bolak-balik ke rumah, tapi dengan orang yang selalu berbeda-beda. Tapi selama pas keluar penangguhan ini ada nggak intimidasi? Misalnya kolektor datang atau telepon? Untuk sejauh ini belum ada gimana masih alhamdulillah aman.
seperti itu. Tapi ya tetap saya juga masih Waspada. waspada karena saya belajar yang dari sudah seperti itu. Yang ya takut ada ancaman atau gimana, karena sempat ancaman kan saya mau dibunuh. Orang tua saya mendengar sendiri dia berkata seperti itu yang secara lisan langsung. Sebelumnya yang dari telepon-telepon juga sama. Pokoknya intinya mereka meneror saya tuh dengan ancaman mau membunuh saya. Seperti itu. Cukup ya. Kalau cukup saya tutup. Terakhir Bang, Terakhir. satu lagi. Ya. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini diduga kan banyak sekali di daerah-daerah. Apa pesan Abang untuk masyarakat Indonesia dalam menegakkan kepolisian atau penegakan hukum yang mau Bang sampaikan ke masyarakat Indonesia terhadap kasus-kasus yang seperti yang dialami Ibu Fitri? Pesan saya, jangan takut, jangan ragu. Karena sekarang Kapolri itu punya niat baik ya untuk melakukan penegakan hukum. Jadi kalau seandainya ada pelanggaran seperti ini, laporkan. Ya, jadi nggak usah takut. Wah nanti saya begini nggak usah takut. Karena terakhir pun ya waktu Kapolri ada di Jambi itu pesannya jelas sekali kok. Yang mau mereformasi diri artinya mau memperbaiki dalam konteks kepada penegakan hukum. Ikut saya, artinya ayo bersama-sama. Tapi kalau tidak saya potong. Jelas sekali. Ya. Jadi nggak main-main Kapolri. Dan ini pun surat-surat saya tembuskan ke Kapolri. Termasuk juga minta gelar perkara ini karena saya takut nanti tidak direspon. Saya juga ada koordinasi dengan Karwasidik. Mungkin nanti pulang dari sini saya juga akan telepon Pak Iwan. Saya minta untuk dilakukan perhatian khusus dalam perkara ini. Ya. Karena saya dengan kasus seperti ini juga saya merasa dari awal sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, maksudnya saya masih punya perasaan saya ingin mempunyai keadilan untuk diri saya. Jangan pelapor saja yang bisa mendapatkan keadilan. Di sini pun saya ingin mendapatkan keadilan seperti itu. Gak apa-apa masalah hukum saya misalkan dengan perjanjian kerjasama itu berlanjut ya silahkan, ya mau gimana pun ya silahkan prosesnya. Tapi saya juga minta untuk diproses masalah penyakatan saya, karena saya juga sudah ibaratnya saya sudah ruginya fisik dan mental saya seperti itu. Jadi saya setelah kejadian itu juga kan saya merasa ketakutan. Saya kemana-mana pun jadi kayak was-was. Saya takut terjadi lagi seperti itu. Saya minta untuk keadilan untuk saya. Masih ini Bu, masih untuk kepercayaan penegakan hukum di Indonesia menjadi itu seperti apa? Ya penegakan hukum di Untuk ke ibu pribadi lah. ya, untuk saat ini ya paling ya begitu ya Pak. Makanya saya minta untuk keadilan untuk sayanya lah. Saya minta untuk keadilan untuk diri saya, jangan sampai ibaratnya di sebelah pihakan. Mentang-mentang kita bukan orang, saya juga maksudnya kita kan warga negara Indonesia, wajar dong maksudnya kita minta untuk penegakan hukumnya seperti apa. Jadi saya minta untuk keadilan untuk diri saya. Ya. Closing statement saya, ya pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang terus mengawal kasus ini, dan juga jangan bosan-bosan kita kawal terus karena ini kepentingannya hajat hidup orang banyak, bukan hanya Fitri. Barangkali masih banyak Fitri-Fitri yang lain yang diperlakukan seperti ini. Jangan, ini negara hukum.